Dalam peraturan kelas bisa memang kata-katanya masih berupa peraturan yang seperti tidak boleh mencontek, tidak boleh ribut, tidak boleh jalan-jalan seperti itu. Nantinya kemudian akan diubah dan dibuat lebih sesuai dengan kondisi kelas dan disetujui dan dibuat bersama dengan siswa-siswi antara guru dengan murid dan disepakati bersama dalam kelas tersebut. Berikutnya Pak. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas, nah ini tadi yang saya katakan peraturan kelas berbeda dengan keyakinan kelas. Kalau mungkin selama ini kita buat keyakinan kelas, tetapi masih mungkin ada kata-kata mungkin yang jangan membuang sampah sembarangan. Kalau di dalam keyakinan kelas ini, keyakinan kelas itu adalah kesepakatan yang dibuat bersama antara guru dan siswa untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan produktif di dalam kelas. Keyakinan kelas untuk mendorong siswa untuk berperilaku baik secara intrinsik, bukan karena takut akan hukuman. Biasanya keyakinan kelas ini telah dibuat sesuai dengan kesepakatan antara wali kelas dan juga murid di dalam satu kelas tersebut. Dari peraturan yang sudah ada, mungkin guru sudah atau wali kelas sudah menentukan apa-apa saja peraturan kelas yang harus ditaati dalam kelas tersebut. Misalkan ada 5 peraturan kelas, tidak boleh datang terlambat. Mungkin nanti di keyakinan kelasnya ditanyakan kepada siswa, kira-kira kalau kita buat peraturan kelas, ada peraturan kelas tidak boleh datang terlambat. Kira-kira seperti apa keyakinan kelas yang tepat? Datanglah tepat waktu. Jadi kita ubah kalimatnya menjadi lebih positif. Yang tadinya tidak boleh datang terlambat, maka kata tidak kita buang, kemudian kita jadikan kalimat yang lebih positif menjadi datanglah tepat waktu. Seperti itu. Dan ya yang lain sebagainya, ada kata jangan, misalkan jangan membuang sampah sembarangan, ada peraturan seperti itu, maka kata jangannya kita buang, kita gantikan menjadi apa? Buanglah sampah pada tempatnya. Jadi dari peraturan-peraturan kelas yang sudah ditentukan oleh wali kelas, kemudian ditanyakan kembali atau diberikan kembali ke kelas tersebut, ditanyakan kepada murid-muridnya, kira-kira dari peraturan kelas yang sudah ada, jika kita buat menjadi keyakinan kelas kita, maka akan menjadi bagaimana? Jadi dibuat satu persatu dari peraturan yang sudah ada, kita buat keyakinan kelas disesuaikan dengan peraturan yang kelas ada, disepakati bersama. Kalimat-kalimat yang negatif dalam peraturan kelas kita ubah menjadi kalimat yang lebih positif. Oke, budaya positif akan disampaikan oleh Baik, kita lanjutkan. Budaya positif. Jadi dari judulnya budaya positif itu tentunya sesuatu yang baik. Budaya positif adalah kebiasaan-kebiasaan baik yang seharusnya ada di dalam lingkungan sekolah. Untuk menerapkan budaya positif di sekolah tentunya diperlukan peran guru dan sekolah yang optimal. Jadi budaya positif itu alhamdulillah di sekolah kita sudah sering kita laksanakan, kita praktekkan. Di pelajaran agama sendiri anak-anak saya terapkan yaitu sholat duha sebelum dimulainya pembelajaran. Agar apa? Anak-anak terbiasa dengan melakukan hal baik. Awalnya anak-anak dipaksa dan akhirnya jadi terbiasa. Nggak hanya itu aja, jadi sesuatu yang lain seperti membuang sampah, terus piket dalam kelas, ketika pulang membersihkan sampah laci yang berserakan. Sebelum meninggalkan kelas, maka kelas harus terlebih dahulu bersih. Sehingga sekolah akan mencetak anak-anak yang berakhlak dan berbudi pekerti yang mencintai lingkungan. Tidak hanya akhlaknya yang baik, perilakunya yang baik, tapi harus mencintai lingkungannya. Jadi tidak hanya perilakunya yang baik, tapi ketika ada kotoran, ada sampah, mereka tidak membuangnya. Artinya tidak sesuai dengan apa yang dicita-citakannya. Yang pertama, melaksanakan tata tertib. Jadi anak-anak harus mematuhi tata tertib yang ada di dalam sekolahan, yaitu seperti yang tadi, yaitu berangkat tepat waktu, mengerjakan PR, mengerjakan
mengerjakan tugas, membawa peralatan sholat, dan lain sebagainya. Cinta kebersihan lingkungan itu sudah pasti kita terapkan dan tidak bosan-bosan juga Bapak Ibu gurunya setiap upacara beritahu kepada anak didiknya bahwa sampah harus tetap bersih dan mungkin menjadi PR sampah kita ini belum tertangani dengan baik. Maksudnya gimana caranya sampah plastik itu kita bisa olah menjadi suatu kerajinan. Yang ketiga, kejujuran, religius, peduli, toleransi, dan berjiwa manusiawi. Mudah-mudahan dengan budaya positif tertanam di dalam jiwa anak-anak, anak-anak akan menjadi anak-anak yang berjiwa nasionalisme. Saya lanjutkan tentang teori motivasi, yaitu ada 3. Motivasi itu ada motivasi yang pertama untuk menghindari hukuman. Yang kedua, motivasinya untuk mendapatkan imbalan. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Jadi dari ketiga motivasi ini nanti kita akan tentukan motivasi mana yang sangat baik. Motivasi yang pertama, menghindari hukuman, itu mungkin hanya dia ingin mentaati peraturan. Dan yang pertama ini, ya, anak-anak sebagian takut datang terlambat itu bukan karena takut ketinggalan pelajaran, tapi karena takut diberikan hukuman oleh kelas. Tugas kita ke depan adalah merubah mindset anak yang dari takut datang terlambat itu takut dihukum menjadi sadar diri dan mereka akan datang tepat waktu untuk mendapatkan sekolahan. Jadi perubahan pola pikir ini yang harus kita terapkan kepada anak-anak dengan cara memberikan pengertian. Nah, jika kamu terlambat, maka kamu akan ketinggalan doa. Di mana doa itu sangat penting. Tanpa adanya doa, ya, ilmu akan sulit masuk. Dengan berdoa kita meminta kepada Allah, maka insya Allah hari ini pelajaran akan diterima dengan baik. Mungkin dengan kesadaran seperti itu, anak-anak besok lebih termotivasi untuk datang lebih awal, karena dia mempersiapkan dirinya untuk belajar di hari itu. Itu contoh-contohnya. Terus mereka juga lebih cenderung untuk menghindari atau menjauhi hukuman fisik, takut dihukum Pak, disetrap, atau lebih buruknya lagi nanti bersihin kamar mandi, contohnya seperti itu kan. Dulu waktu sekolah ya, kalau membersihkan kamar mandi itu seperti hal yang biasa ya. Yang kita lakukan dulu itu nggak tepat. Kamu kalau telat mesti bersihin kamar mandi, ya udah sampai 2 jam masuk ke kamar mandi. Ya termasuk saya dulu agak sering terlambat. Terus kalau sekarang gimana? Ya ada kemajuan lah, datangnya sebelum nanti gitu kan. Kedepannya gimana? Ya datangnya pagi-pagi sekali lah, mungkin bantu sekolah. Bapak Ibu ya, ini dia nggak ngantuk kan Bapak Ibu. Oke, lanjut Pak Narno untuk mendapatkan imbalan yang kedua. Nah ini kita memang wajib memberikan apresiasi kepada anak, tapi jangan sampai kebiasaan kita itu menimbulkan hal yang buruk. Jadi suatu ketika kita boleh memberi apresiasi kepada anak, tetapi kalau setiap hari kita berikan dalam yang sama dan kepada orang yang sama, maka kedepannya bisa jadi anak tersebut ingin mendapatkan juara kelas karena mendapatkan imbalan. Jadi anak ini kita ajarkan bagaimana caranya mempelajari sesuatu untuk dirinya sendiri. Manfaatnya akan dirasakan oleh dirinya sendiri. Ketika dia belajar, maka dia mengetahui manfaat. Pembelajaran itu memang sangat penting. Nah, kalau kamu belajar A, nanti kamu akan bisa melakukan A.
Jadi kalau kamu belajar B, kamu akan bisa melakukan B. Jadi motivasi itulah yang kita harus tanamkan kepada anak-anak, bukan nah kalau kamu nanti menang akan mendapatkan hadiah ini. Nah seperti itu ya, kurang lebih. Oke, next one. Tentang menjadi orang yang menginginkan kesadaran untuk dirinya sendiri. Ya, jadi saya lanjutkan. Ini adalah motivasi yang ketiga, ingin dan menghargai diri sendiri. Jadi ketika kita sudah memberikan suatu pelajaran kepada anak, baik secara lisan ataupun tulisan,